Kamu tidak terlihat. Tidak ada yang menghormatimu, dan alasannya sederhana. Kamu belum menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya kepada dunia. Kamu menuntut dihormati, tapi kamu belum pantas mendapatkannya. Bagaimana kamu berharap dihormati oleh pria yang telah membangun kejayaan dan meraih prestasi besar, sementara kamu cuma menonton hidupmu sendiri? Kamu adalah kekecewaan. Apakah kamu pikir wanita itu akan tetap bersamamu hanya karena kamu baik hati? Sadarlah. Saat seorang pria yang lebih kuat, lebih sukses, dan lebih percaya diri muncul, dia akan langsung menarik perhatiannya tanpa ragu. Ini bukan kekejaman, ini biologi. Wanita secara naluriah mencari pria yang paling kuat, pemimpin. Mereka lebih suka berbagi tahta daripada memiliki badut. Dan saat ini, itulah kamu, badut yang terjebak dalam rutinitas. Jangan minta maaf karena asal-usulmu atau masa kecilmu yang miskin. Kamu bukan satu-satunya yang lahir dalam kekurangan. Banyak orang pernah lapar dan terhina, tapi bedanya, beberapa menjadikannya bahan bakar untuk bangkit, sementara yang lain menjadikannya alasan untuk menyerah. Aku belajar bahwa bahkan tanpa uang, aku bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, penghormatan. Dan penghormatan tidak diberikan, tapi direbut melalui pengorbanan, rasa sakit, dan menghadapi ketakutan. Sedangkan kamu lari. Lalu bertanya-tanya kenapa tidak ada yang menganggapmu serius. Tidak ada yang memperhatikan usahamu yang katanya hebat itu diam-diam. Tidak ada yang menunggu kesuksesanmu. Pikiran kekanak-kanakan bahwa dunia sedang mengawasimu hanyalah kebohongan yang kamu ciptakan sendiri. Kamu bangun, memegang ponselmu, melihat kehidupan orang lain, lalu bertanya kenapa hidupmu tidak seperti mereka. Jawabannya sederhana, karena mereka berjuang, dan kamu hanya menonton. Kenyataannya, sampai saat ini kamu belum melakukan sesuatu yang pantas dihormati. Dunia tidak berkewajiban mengakuimu hanya karena kamu ada atau karena kamu mencoba tanpa hasil. Ya, kamu bernapas dan mengambil ruang, tapi kamu masih belum memiliki nilai yang berarti. Inilah kenyataan yang keras. Sampai kamu menjadi pria dengan bobot nyata, terlihat dan berpengaruh di sistem kompetitif ini, tidak ada yang akan memperhatikanmu. Hidup tidak menghargai niat baik, atau mimpi yang tak terwujud. Yang penting adalah tindakan, apa yang nyata terlihat. Kamu bisa bekerja diam-diam, gagal berkali-kali tanpa diketahui, tapi semua itu tidak berarti apa-apa jika kamu tidak menghasilkan sesuatu yang nyata yang mengubah permainan. Tidak ada yang peduli apakah kamu menang atau kalah, apakah kamu menghasilkan uang atau kehilangan semuanya. Ini adalah perjuanganmu, bukan perjuangan orang lain. Dan percayalah, jika kamu hilang besok, dunia akan terus berjalan seperti biasa. Orang hanya melihat apa yang jelas dan tidak bisa dibantah. Mereka tidak menghargai pengorbanan internalmu, jam-jam kerja kerasmu, atau rasa sakit yang kamu sembunyikan. Yang mereka pedulikan hanyalah bukti nyata bahwa kamu ada. Orang lemah menipu diri mereka sendiri dengan berpikir bahwa sekadar mencoba sudah pantas mendapatkan hadiah. Mereka mengeluh tentang ketidakadilan hidup karena mengira kerja keras saja cukup. Tapi kenyataannya, dunia tidak memberi medali hanya karena ikut berpartisipasi. Tidak ada yang bertepuk tangan untuk yang tiba terakhir. Jika kamu ingin dihormati, jika kamu ingin namamu memiliki bobot di antara para pria di dunia yang penuh dengan orang ambisius ini, kamu harus menjadi pria yang tidak bisa diabaikan. Keberadaanmu harus didukung oleh prestasi nyata yang memaksa semua orang mengakuimu, bahkan musuhmu sekalipun. Sampai saat itu tiba, kamu hanyalah nama lain, wajah yang hilang di tengah kerumunan, pria biasa yang larut di latar abu-abu. Tidak ada yang terinspirasi darimu, tidak ada yang kagum pada tindakanmu, dan tidak ada yang melihatmu sebagai panutan. Kehadiranmu tidak meninggalkan jejak nyata di dunia ini, dan kamu tahu itu dalam-dalam, merasakan kepahitan kesia-siaan. Itulah sebabnya kamu memandang pria-pria yang telah membangun pengaruh, kekuasaan, dan rasa hormat, dengan iri yang pahit, dan berpikir bahwa apa yang mereka raih datang tanpa usaha. Kamu berharap dengan sekuat tenaga untuk memiliki apa yang mereka punya, untuk hidup dalam kehidupan yang telah mereka bangun. Tapi kenyataannya sederhana dan keras, mereka bekerja keras. Mereka menderita diam-diam, membangun diri mereka di kegelapan saat tidak ada yang peduli. Dan ketika dunia menoleh pada mereka, mereka telah menjadi besar, tidak bisa diabaikan. Sedangkan kamu masih menunggu. Menunggu momen yang tepat, tanda ajaib, atau izin dari seseorang untuk memulai. Apakah kamu pikir temanmu akan menggendongmu di pundak mereka? Apakah kamu pikir keluargamu akan mendukungmu tanpa syarat? Kenyataannya, masing-masing dari mereka tenggelam dalam hidupnya sendiri, dalam masalahnya,
dalam ambisinya yang hilang atau sedikit. Orang tidak memperhatikanmu kecuali mereka melihat hasilnya. Ketika kesuksesanmu terlihat jelas, ketika mereka melihat posisi dan kekuatan yang telah kamu bangun. Hanya di sana, dan tepat pada momen itu, datanglah penghormatan. Penghormatan yang tidak diberikan karena niat atau kerja keras yang tersembunyi, tetapi karena prestasi yang kamu paksakan menjadi nyata. Sampai kamu mengubah dirimu, kamu akan tetap menjadi pemimpi lain tanpa hasil, tanpa jejak, angka remeh di antara jutaan orang. Alasan utama aku menekankan pentingnya kekuatan dalam cara bicaramu, penampilanmu, dan bahasa tubuhmu adalah karena itu adalah bahasa paling jelas dan kuat yang dipahami oleh pria maupun wanita. Selama ribuan tahun, di dunia yang keras dan kejam, bahasa tubuh yang paling penting adalah yang berkata, "Aku bukan mangsa mudah, mendekatiku akan mahal harganya." Aura keteguhan itu, kehadiran yang menolak menjadi korban, adalah yang menarik wanita yang mencari perlindungan, dan juga yang memaksa pria lain menghormatimu, karena penghormatan selalu terkait dengan kemampuan membela diri. Dan ini masih bekerja hingga hari ini, di dalam pikiran manusia. Kamu harus terlihat siap, mantap, dan tangguh. Aku tidak bicara tentang agresi bodoh atau pameran kosong dari pria lemah di dalam, tapi tentang keteguhan nyata yang membuat orang lain berpikir dua kali sebelum menantangmu. Penampilanmu sangat penting. Tubuhmu harus terlihat kokoh. Jalan dengan punggung tegak dan langkah penuh percaya diri, duduklah lurus. Jangan sembunyikan tanganmu di saku, karena itu memberi kesan lemah atau takut. Tatap ke depan menuju tujuanmu, bukan menunduk seperti orang tak berdaya. Tunjukkan kepada dunia bahwa kamu hadir, sadar, fokus, dan bukan korban siapapun. Karena jika kamu terlihat seperti korban, orang lain, terutama pria kuat, akan melihatmu sebagai peluang untuk mengalahkanmu. Ini sangat penting untuk menegaskan keberadaanmu dan mendapatkan posisimu dalam hierarki tersembunyi yang mengatur hubungan antar pria. Ini bukan hanya tentang dirimu sendiri, tapi juga penting untuk melindungi wanita yang mungkin ada dalam hidupmu. Mereka harus merasa aman bersamamu, mempercayaimu, dan mendengarkan suaramu dengan keyakinan. Kenyataannya jelas, yang membuka atau menutup pintu untukmu bukan hanya apa yang kamu ketahui, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Jika kamu ingin kata-katamu memiliki bobot, dan orang lain menganggapmu serius, kamu harus menguasai seni komunikasi efektif. Tidak cukup bicara tanpa semangat, kamu harus berbicara dengan suara kuat, jelas, bukan berbisik seperti tikus ketakutan. Ucapkan dengan tegas agar tidak disalahpahami. Tapi itu baru permulaan. Yang benar-benar menentukan nilai dirimu adalah menyampaikan kata-katamu dengan keyakinan, keluar dari mulutmu penuh kepercayaan diri. Dunia nyata tidak tertipu oleh media sosial atau identitas palsu. Dunia dinilai dari suaramu, kehadiranmu, dan keseriusan nada bicaramu. Jika suaramu lemah, kata-katamu membingungkan, atau kamu berbicara tanpa tujuan jelas, tidak ada yang akan menganggapmu serius. Kamu akan terlihat seperti badut yang membuat kebisingan tanpa arti. Perbedaan antara pria lemah dan pria yang ditakuti terletak pada keselarasan antara kata-kata, cara menyampaikannya, dan pengalaman yang mendukungnya. Kamu tidak bisa bicara tentang pertarungan jika belum pernah menghadapi pertempuran. Kamu tidak bisa bicara tentang disiplin jika belum pernah menjalaninya. Kata-katamu hanya akan meninggalkan jejak jika didukung oleh tindakan nyata. Disinilah letak kekuatan, menguasai suaramu, bahasamu, dan pengalamanmu sehingga semua yang kamu ucapkan menjadi mustahil untuk diabaikan. Keterampilan sejati bukan sekadar berpikir, tapi mengambil ide-ide kompleks dan menyusunnya dengan cara yang berdampak, membuat orang lain berpikir, bergerak, atau diyakinkan. Inilah kekuatan argumen yang kokoh, berbasis kenyataan dan logika, disampaikan dengan keteguhan yang tidak memberi ruang untuk keraguan atau ejekan. Kemampuan ini tidak datang begitu saja, ia diperoleh melalui latihan. Biasa dengan berbicara di depan orang, berdiskusi dengan pria yang lebih pintar darimu, mencoba meyakinkan dan gagal, belajar dari kegagalan, lalu memperbaiki senjata kata-katamu. Ini adalah arena latihan yang sama pentingnya dengan ruang angkat besi. Apa gunanya tubuh yang kuat jika suaramu lemah? Apa gunanya otak cerdas jika kamu tidak bisa menyampaikan ide-idemu, tetap menjadi jenius di balik bayangan? Aura pertempuran yang kubicarakan sebelumnya akan berlipat ganda saat ditambah dengan keterampilan komunikasi efektif. Saat itu, kamu bukan sekadar pria yang menegaskan kehadirannya dengan tubuh, tapi pria yang mampu memimpin percakapan, meyakinkan, menyalurkan kekuatan melalui kata-kata seperti halnya lewat postur tubuhmu. Ini level lain, ancaman terukur, pemburu sejati, yang menggabungkan kekuatan fisik, ketajaman pikiran, dan kemampuan berbicara. Jenis pria seperti ini langka,
Itulah sebabnya mereka menonjol di atas keramaian dan mendapatkan penghormatan yang diinginkan semua orang, tapi hanya sedikit yang mau membayar harganya. Kebanyakan orang bicara sia-sia, kebisingan tanpa nilai. Tapi kamu harus berbicara dengan tujuan jelas, untuk maju, mengungkap kebenaran, memengaruhi lingkunganmu. Dan setiap kata yang kamu ucapkan, buatlah kata yang mustahil untuk diabaikan. Ini butuh latihan nyata. Ya, rekam suaramu, dengarkan dirimu sendiri, dan hadapi kenyataanmu. Pada awalnya, kamu akan merasa terganggu, karena kebanyakan orang terdengar lemah dan konyol saat mencoba berbicara dengan serius. Kamu harus mengatur nada suaramu, kecepatan bicara, dan kepercayaan dirimu. Dan kepercayaan ini bukan akting, ia berasal dari kompetensi nyata dan keterampilan yang diperoleh. Saat kamu tahu bahwa kamu mampu menyampaikan ide-idemu dengan jelas, dan bisa meyakinkan orang dengan kekuatan argumen dan kehadiranmu, kepercayaan diri itu akan muncul dalam suaramu dan menjadi senjatamu. Tapi ini tidak terjadi begitu saja. Kamu harus berlatih sampai bicara kuat menjadi bagian dari dirimu. Kamu tidak perlu berdiri berjam-jam di depan cermin berlatih gerakan. Yang benar-benar kamu butuhkan adalah menghancurkan semua tanda kelemahan dalam komunikasimu. Keraguan itu, kebingungan itu, kegamangan itu, harus hilang. Dan kabar baiknya, ini adalah keterampilan yang bisa dipelajari seperti keterampilan lainnya. Yang membuatku marah adalah ketika aku mendengar kebanyakan orang bicara, mereka mengisi kata-kata mereka dengan suara kosong. Ya, oke. Seolah-olah mereka tidak mampu menyusun kalimat sederhana. Kebisingan ini tidak hanya terdengar konyol, tapi juga melatih otakmu untuk lambat, ragu-ragu secara verbal, dan terlihat seperti berbicara tanpa pemikiran yang terstruktur. Faktanya, 99% orang terlihat bodoh ketika berbicara serius. Kenapa? Karena mereka fokus pada apa yang mereka katakan, dan mengabaikan bagaimana mereka mengatakannya. Disinilah kesalahannya. Jika kamu ingin berbicara dengan kekuatan dan keyakinan, kamu harus menyingkirkan semua sampah itu. Setiap kata darimu harus menghantam dengan jelas. Dan sekarang, kamu berkomitmen untuk berubah, bukan? Hal pertama yang harus kamu singkirkan adalah gagap dan kata-kata kosong. Jika kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, diamlah. Diam singkat tapi penuh keyakinan jauh lebih kuat daripada kebisingan kosong tanpa makna. Ini adalah langkah pertama untuk menjadi meyakinkan. Poin kedua, tidak kalah penting, adalah penggunaan tanganmu. Bahasa tubuh bukan sekadar tambahan, tapi bagian penting dari pesanmu. Seperti yang kukatakan sebelumnya, jangan pernah memasukkan tanganmu ke saku. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu saat berbicara meninggalkan kesan. Aku tidak maksudkan gerakan teatrikal berlebihan, tapi gerakan yang terukur, kuat, memperkuat kata-katamu dan menunjukkan kontrol. Tangan terbuka mencerminkan kejujuran, tidak ada yang kamu sembunyikan. Gerakan yang kuat menegaskan posisimu. Sedangkan lengan yang selalu bersilang, bermain-main dengan benda secara gugup, atau gerakan tak terkendali adalah tanda kelemahan dan defensif. Tubuhmu harus mendukung suaramu. Nada suara yang jelas dan percaya diri harus sejalan dengan bahasa tubuh yang mantap. Keselarasan ini membuatmu mustahil untuk diabaikan. Ini yang membuat orang menoleh padamu dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Pria yang berbicara dengan percaya diri, mengendalikan suaranya, dan posturnya mendukung setiap kata yang diucapkannya, tidak perlu berteriak. Kehadirannya saja cukup untuk menyampaikan kekuatan. Di dunia yang penuh orang menunduk dan gagap, keselarasan antara apa yang kamu katakan dan bagaimana kamu terlihat inilah yang membuat perbedaan. Ingat, jika suaramu lemah atau ragu-ragu, dan tubuhmu bertentangan dengan pesanmu, tidak peduli apa yang kamu katakan. Orang akan langsung menangkap kelemahanmu, dan menolak kata-katamu meski benar. Jika tubuhmu menunjukkan ketegangan, jika kamu bermain-main dengan tanganmu, menyentuh wajah, atau menunduk, tidak peduli seberapa fasih kamu merasa, tubuhmu berkata, aku tidak percaya diri, aku bukan ancaman, aku tidak layak dihormati. Tapi ketika suaramu dan tubuhmu selaras, saat kamu berbicara dengan jelas, tegas, dan penuh kekuatan, dan ketika tanganmu mendukung setiap poin penting, posturmu kokoh dan tatapanmu langsung, kamu memancarkan kesan kompetensi dan kontrol yang menarik. Orang mendengarkanmu dengan cara berbeda. Pria menyeimbangkan interaksi mereka denganmu lebih berhati-hati, dan wanita secara naluriah merasakan kekuatan dan kemampuan itu. Ini bukan sulap, tapi penerapan prinsip komunikasi yang diabaikan kebanyakan orang. Sebagian besar tetap pasif, hanya sedikit yang berusaha menguasainya. Dan mereka yang menguasainya mendapatkan keuntungan tidak adil,
masuk ke percakapan, negosiasi, dan interaksi sosial dengan alat yang tidak dimiliki orang lain. Kamu bisa menetralkan lawan, meyakinkan sekutu, memimpin kelompok, hanya dengan kekuatan komunikasi yang tepat, didukung oleh kehadiranmu. Pria yang ragu-ragu saat berbicara, mengisi kalimatnya dengan kebisingan kosong, dan menghindari kontak mata, akan kalah di bidang apapun yang membutuhkan komunikasi. Bahkan di tempat-tempat yang tampak sepele, pekerjaan, hubungan, atau upaya untuk maju, kekurangan keterampilan verbal langsung menghambat potensimu. Singkirkan kata-kata kosong, latih berbicara dengan jelas, perhatikan bahasa tubuhmu, dan pastikan tubuhmu memperkuat pesan kekuatan, kontrol, dan niat yang kamu sampaikan lewat suara. Keselarasan antara suara dan tubuh adalah sinyal kuat, menunjukkan bahwa kamu memahami aturan tersembunyi tentang penghormatan dan pengaruh sejati. Ini adalah hal yang jarang berani dilakukan kebanyakan pria, terutama mereka yang puas dengan kehidupan biasa-biasa saja. Apa yang sebenarnya kamu miliki? Apa yang kamu miliki yang membuat orang segera tahu bahwa kamu pria sejati? Bukan anak besar, bukan bayangan, tapi pria dengan kekuatan penuh. Aku bisa memberi contoh tentang apa yang aku tunjukkan, bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk menunjukkan apa yang diperlihatkan oleh pria yang membangun dirinya sendiri. Orang masuk rumahku dan melihat levelku, kesuksesan finansial, kontrol atas sumber daya, keunggulan di bidang utama dalam dunia modern. Mereka melihat tubuhku dan tahu bahwa aku termotivasi, disiplin, dan sangat kuat. Mereka melihat prestasiku, seperti sabuk juara yang kumiliki, dan tahu bahwa aku telah menguasai arena pertempuran fisik dan mental tingkat tinggi. Mereka melihat wanita di sisiku dan tahu bahwa aku layak dihormati. Kualitas pasanganmu dan cara dia memperlakukanmu mencerminkan lebih dari 1000 kata tentang nilaimu. Mereka melihat lingkaran sosialku, pria-pria yang mengelilingiku, orang-orang berpengaruh, sukses, dan memiliki dampak, memperlakukanku dengan penghormatan nyata yang diperoleh di antara rekan-rekan. Ini mencerminkan bobot, otoritas, dan status. Sekarang aku bertanya padamu, mengapa orang lain akan melihatmu sebagai pria bernilai tinggi? Bukti nyata atau yang bisa ditunjukkan apa yang membuktikan kompetensimu, statusmu, dan nilaimu sebelum kamu berbicara? Apakah kamu memancarkan keberanian sejati? Aura itu, ketenangan penuh tenaga yang berkata, "Aku tidak takut," inilah yang membedakan pria sejati dari yang lain. Kamu memancarkan kepercayaan diri sejati, rasa aman internal yang terlihat dari postur dan tatapanmu. Kamu tidak perlu terus-menerus berbicara untuk meyakinkan orang lain tentang keberanian atau kepercayaan dirimu. Jika kamu merasa harus mengulanginya terus-menerus, kemungkinan besar kamu sebenarnya tidak percaya diri. Itu usaha yang sia-sia. Kepercayaan diri sejati seringkali diam, pengetahuan internal yang tidak memerlukan pengakuan dari luar. Tapi itu juga bisa kuat dan terlihat, seperti pria yang berbicara dengan otoritas dan tidak ragu menegaskan posisinya karena tindakan dan hasilnya mendukungnya. Bahaya terbesar adalah hidup dalam ilusi bahwa kamu adalah orang yang sebenarnya bukan. Jadi aku ingin kamu bertanya pada dirimu, jika aku tidak bisa berbicara, jika aku tidak memiliki kemampuan menggunakan suaraku, apa yang disampaikan hanya dari keberadaanku? Apa yang mencerminkan tubuhku, energiku, posturku? Dan ketika aku berbicara, apakah kata-kataku mencerminkan keselarasan dan substansi? Sebelum masuk ke teknik-teknik lanjutan, ada hal yang diabaikan kebanyakan orang, karisma. Ini bukan bakat ajaib, tapi keterampilan yang bisa dikembangkan. Ini adalah kekuatan yang menarik perhatian, menjaga minat, dan menghubungkanmu dengan orang lain. Aku telah melihat banyak interaksi, baik di internet maupun di kehidupan nyata, dan kebanyakan orang kehilangan percikan itu. Karisma sejati memungkinkanmu berkomunikasi secara alami, mempertahankan perhatian orang lain, dan memancarkan otoritas, bahkan tanpa berteriak atau berlebihan. Kamu bisa mengatur percakapan panjang, menyalurkan kekuatan, dan mendapatkan penghormatan hanya melalui cara kamu bertindak dan berinteraksi dengan orang lain. Dan keterampilan ini, seperti keterampilan lain yang telah kita bahas, dibangun. Tidak ada yang lahir dengan kemampuan untuk menarik perhatian jutaan orang asing. Itu dikuasai melalui latihan sengaja dan dengan menjadi seseorang yang memiliki sesuatu yang nyata dan menarik untuk dikatakan, dan tahu bagaimana menyampaikannya. Ini bukan sekadar menaikkan suara. Apa yang kamu katakan dan bagaimana energimu mendukung kata-kata itu yang penting. Menjaga perhatian satu orang atau jutaan orang pada apa yang kamu katakan tidak dicapai dengan trik murahan, tapi dengan substansi, visi, dan kepercayaan yang diperoleh melalui pengalaman. Kebanyakan orang tenggelam dalam hal-hal sepele. Pria karismatik memotong kebisingan itu dan mengatakan sesuatu yang penting, memaksa orang untuk berpikir. Bahkan jika jujur atau tidak nyaman, setidaknya itu nyata.
Tapi karisma bukan hanya untuk terlihat keren atau menarik perhatian. Itu adalah alat yang kuat untuk memengaruhi dan meyakinkan. Kamu bisa memiliki strategi terbaik, ide-ide paling brilian, atau eksekusi sempurna, tapi jika kamu tidak bisa menyampaikan visi, menginspirasi orang lain, dan menjaga perhatian mereka, pengaruhmu akan terbatas. Karisma dibangun di atas kompetensi nyata. Kamu bisa berpura-pura untuk sementara, percikan awal dari "aku menarik", tapi jika tidak ada pencapaian nyata, pengetahuan yang diperoleh melalui usaha, dan otoritas yang berasal dari pengalaman nyata, karisma yang dangkal akan runtuh dengan cepat. Orang cepat menyadari ketika seseorang kurang autentik dan tidak memiliki kedalaman. Itu terlihat ketika tidak ada bobot nyata di balik kata-kata indah atau cerita menarik yang dibuat-buat. Pria karismatik sejati menarik karena dia melakukan hal-hal penting. Dia telah hidup, berjuang, membangun, kalah, menang, dan tahu bagaimana mengubah pengalaman itu menjadi pelajaran dan ide yang menarik perhatian. Ini bukan sekadar menjadi pembicara yang mahir, tapi menjadi orang yang memiliki nilai nyata, autentik, berpengaruh, dan mampu memancarkannya melalui kehadiran yang sulit diabaikan. Untuk mengembangkan karisma ini, kamu harus bekerja di semua aspek hidupmu, disiplin yang memperkuat tubuhmu, kejernihan pikiran yang mempertajam pemikiranmu, dan kekayaan yang memberimu kemandirian. Semua itu memberimu substansi nyata, cerita nyata, pelajaran hidup, dan otoritas yang tercermin dalam suara dan kehadiranmu, bahkan jika kamu tidak menyadarinya. Kepercayaan diri yang berasal dari kompetensi berubah menjadi karisma alami. Kamu tidak perlu bersusah payah untuk terlihat menarik jika kamu memang menarik melalui apa yang telah kamu capai dan siapa dirimu. Sebagian besar pria kekurangan inti ini, kehidupan monoton, pengalaman terbatas karena takut atau malas. Mereka mencoba menutupinya dengan trik murah, lelucon mudah, mengulang kata-kata tanpa pemahaman, tapi itu kosong. Keajaiban sejati karisma tidak muncul dari permukaan, ia dibangun melalui pematangan karakter dalam realitas kehidupan yang keras. Orang tidak terkesan oleh kata-katamu, tapi oleh hidup yang telah kamu jalani yang memberimu hak untuk mengucapkan kata-kata itu, dan cara kamu memancarkan otoritas itulah yang benar-benar penting. Dan autentisitas ini, inti yang telah kamu asah dalam kehidupan nyata. Apa yang kamu lakukan saat memilikinya? Bagikan. Ceritakan kepada orang-orang pelajaran yang kamu pelajari di jalan yang sulit. Bicarakan tentang jatuhmu, kegagalanmu, momen ketika kamu ingin menyerah tapi tetap bertahan, dan tantangan yang berhasil kamu taklukkan. Orang akan menghormatimu dengan tulus, bukan karena kasihan atau kekaguman dangkal, tapi karena penghargaan nyata terhadap keteguhan yang telah kamu bangun. Penghormatan selalu ada di sisi lain dari rasa takut, dan di dunia modern ini, itu masih berlaku. Itulah sebabnya kita menghormati pria yang masuk ring tinju atau kandang MMA. Mereka menghadapi rasa sakit dan kemungkinan kehancuran karena itu benar-benar menakutkan, sangat menakutkan. Bahkan jika kamu tidak menganalisisnya secara sadar saat duduk di sofa, otak primitifmu mengetahuinya, memahami mengalahkan ketakutan nyata, ketakutan akan cedera fisik atau penghinaan publik. Jika kamu ingin menguji itu secara langsung, daftarlah untuk pertarungan, meski hanya amatir. Tempatkan tubuhmu di jalur pukulan dengan sengaja, dan kamu akan belajar dengan cepat apa artinya menghadapi ketakutan sejati. Karena sekarang, bahkan saat kamu baru mulai berlatih dan bersiap untuk menerima pukulan, kamu merasa tegang dan cemas, dan membawa itu di dalam dirimu. Kamu tidak ingin menghadapi semuanya sepenuhnya karena menghadapi rasa sakit dan kegagalan benar-benar menakutkan, dan biologi tubuhmu tahu itu, memang menakutkan. Disinilah ujian sebenarnya, penghormatan sejati selalu ada di sisi lain dari rasa takut. Selalu begitu dan akan terus begitu. Orang akan menghormatimu jika mereka melihatmu melakukan hal-hal yang mereka sendiri takut melakukannya. Risiko nyata, bukan tindakan yang dihitung tanpa konsekuensi. Menghadapi rasa sakit fisik atau mental, dan tetap maju dalam ketidakpastian dengan tenang. Kemampuan untuk bertindak meski takut menghasilkan penghormatan yang dalam dan abadi, bukan sekadar apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Penghormatan ini adalah aset tak ternilai, membuka pintu, mendapatkan sekutu, dan menegaskan posisimu tanpa perlu pamer. Orang menangkap sinyal awal, dan mengatasi ketakutan dengan tindakan adalah sinyal terkuat yang ada. Ini membuatmu menjadi pengecualian di dunia di mana kebanyakan pria menghindari konflik, menempatkan kenyamanan di atas pertumbuhan, dan mencari keamanan dengan segala cara. Pria yang memilih menghadapi ketakutannya dengan kesadaran memecahkan pola itu, menjadi mengesankan bagi orang lain dan berbahaya bagi mereka yang memanfaatkan kelemahan orang lain.